FKS, kembali lagi dengan aku Okta dan aku Raffi di Tok Tok ngobrol bareng David. Sekarang kita sedang kedatangan tamu daripada 3 orang yang memang sangat berpengaruh di Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Mungkin sedikit di-spill atau langsung saja kali ya ajak perkenalan. Di sini ada 3 orang pemegang yang sering-sering disebutkan sebagai katanya ya, kata orang-orang ya, pucuk pimpinan. Nah, di sini kita sudah kedatangan 3 orang dari pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Oke, langsung saja di sini ada Bang Panji, Kak Amel dan juga Kak Dila di sini. Oke. Bang, Kak, sehat Kak? Alhamdulillah. Oke. Nah, puji Tuhan. sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang cukup dalam, mungkin kita agak nyantai-nyantai dulu aja. Kopi mana kopi? Kopi ya. Aduh. Kopi ada? Gak ada ya, Ayah? Gak bisa tuh. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin sedikit pertanyaan remeh lah. Apa sih kesibukan abang dan kakak sebelum saat inilah, baru-baru ini, mungkin dari saat masing-masing abang dan kakak? Kalau dari saya sih kesibukannya di DPM sama FKS saja sama skripsi. Sama skripsi, sedikit sedih untuk mendengar kalau abang ini sudah mau skripsian. Ya, sama satu kesibukan di hiburan mahasiswa Islam. Oke, itu adalah suatu kesibukan yang memang sedang dilaksanakan sekarang ya Bang ya. Oke. Lanjut, mungkin boleh ke Kak siapa dulu? Boleh, Sweet Amel, dulu boleh. apa? Oh enggak, Kakak dulu. Karena ada lama ya, sorry guys. Oke, kalau dari aku sih hampir sama mungkin ya kegiatannya di DPM akhir-akhir ini sama masih menjalani perkuliahan juga karena aku masih ada kelas, terus habis itu juga skripsi kayak gitu. Kurang lebih ya. Kurang lebih dan memang tujuan intinya di DPM-nya juga ya. Betul. Lanjut ke Kak Dila. Mungkin ya kurang lebih karena kita satu semester, sama-sama semester 7. Jadi ya kesibukan kita yang pertama tentunya kuliah ya. Karena kita kebetulan aku sama Mama satu kelas, jadi kita masih punya 3 mata kuliah di semester akhir ini. Dan juga skripsi, dan yang terakhir adalah DPM gitu. Oke, beda ya kayaknya. Tadi Kak Dila terakhir DPM, Bang Panji pertamanya DPM ya? Enggak, maksudnya kan memang akan beda DPM nomor 1 ya? Kuliah harus nomor 1 dong? Kuliah harus nomor 1. Oke. kuliah tetap nomor 1. Sedikit informasi tadi ya. Terima kasih. Tapi di balik senyuman mereka, sebenarnya sedikit sedih ketika mendengar mereka sudah semester 7 ya. Udah menuju akhir dari perjalanan di Telkom University. Bahagia dong. Bahagia ya, lulus ya. Karena ini dinanti-nanti loh. Dinanti. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, nanti ada korelasinya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk. Boleh nggak Bang? Kita masuk ke pertanyaannya? Boleh. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Sini pertanyaan agak berat. Iya, agak berat nih. Enggak, dia bercanda. Oke, pertanyaan pertama, filosofi atau alasan apa sih yang menjadi alasan kenapa akhirnya sepakat untuk mengambil nama Victoria sebagai nama parlemen dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan apakah parlemen Victoria memiliki ciri khasnya tersendiri? Oke, mungkin kalau ciri khas nanti ke Dila sama Amel. Siap. Jadi sebelum parlemen Victoria kan ada parlemen Illuminer, yang dimana parlemen Illuminer itu membawa sebuah makna untuk membawa DPM menjadi organisasi yang lebih sistematis dan mempunyai struktur yang jelas. Nah, sudah coba di zaman Illuminer, dan kita membawa Victoria di saat ini, kita berharap Victoria bisa memaksimalkan dan memberikan keberhasilan terhadap 4 fungsi yang ada di DPM. Oke. Jadi maknanya bukan hanya kemenangan dari DPM, tapi juga kemenangan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Itulah
tadi itu adalah filosofi kenapa kita namanya Victoria ya Bang ya. Oke, Betul. mungkin Ciri khasnya ciri khasnya boleh. Boleh Kak, ciri khasnya Kalau apa? ciri khas tentunya dalam sebuah organisasi kita punya ciri khas di jargon. Oh, Di iya. jargon. Apa tuh? Oke, Kalau boleh tahu. jargon. Oke, jargon kita tuh sebenarnya ada 3 ya. Iya. Ada 3. Cukup panjang, cukup panjang memang. Tapi Ya, di sini ya, yang ya, kita ya, perjelas adalah jargon Victoria kita. Oke. Yaitu kalau kita jargon Parlemen Victoria kita itu adalah lex prospicit non respisit. Oke, artinya apa Bang Messi? Adalah hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Asik. Itu artinya. Karena kita bergerak di bidang legislatif. Legislatif. Benar. Dan yang Oke, kedua ciri khas kita adalah di cara kita memperagakan jargon kita. Jadi kalau Oke. misalnya dibilang DPM, KMFKS, Parlemen Victoria, Oke. lex prospicit non respisit. Ini Oke. adalah jargon ciri khas kita. Gini ya. Ya. Oh, ini- Kenapa begini? Ya. Kalian kalau ngeliat logo Victoria itu bentuknya kan agak kayak daun gitu ya. Oh iya, Ini Oh, bisa iya, melambangkan iya, kayak iya. gini. Terus Oh, yang kedua, gitu. ini tuh melambangkan 4 prodi yang ada di fakultas kita. Oh, Gitu. oke, 4 prodi ya. Benar. Sama mungkin 4 fungsinya juga ya, karena 4 juga ya. Benar. Oke. Ada lagi Mel? Oke, mungkin untuk nambahin aja kita juga punya core value mungkin ya. Core Core value. value dari DPM kita untuk di tahun ini kita ada transparansi sama kolaborasi kayak gitu. Ya, Oke. kayak kita kemarin bekerja sama dengan lembaga-lembaga negaraan seperti DPR RI, DPRD Bandung. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Keren sekali memang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ini ya. Sangat menyala Bang. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan kedua. Boleh, Oke. Saudari Okta. Oke, tadi kan kakak udah bilang ya, udah ngomong juga gimana sih, apa itu filosofi dari DPM sendiri. Sekarang aku penasaran nih, gimana sih cara kakak Albang untuk mengkomunikasikan informasi dan kegiatan yang ada di fakultas ini kepada mahasiswa yang ada di FKS. Itu gimana tuh Bang? Kak, boleh? Siapa yang mau jawab duluan? Jadi Boleh. kan DPM tuh tidak punya program kerja, Iya. dia hanya punya job desk dan memang terkhususnya kita dalam sebuah pembuatan undang-undang atau kalau misalnya memang ke parlemen visit itu hanya untuk internal DPM KMFK sendiri. Nah dalam penginformasiannya di era digitalisasi sekarang ya pasti kita menggunakan sosial media dan ketika memang butuh untuk menghadirkan ormawa-ormawa lain kita menggunakan bentuk fisik yaitu surat undangan Oke. penyebaran informasi kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan udah agak berat ya pertanyaannya, yang enggak berat sih sebenarnya, cuman ya anggap aja berat ya. Lumayan Oke. serius ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu adalah momen lucu atau momen apa sih yang nggak bisa dilupain selama proses pembentukan Parlemen Victoria? Mungkin mereka dua aja. Oke, yang udah ketawa mungkin boleh ya. Yang udah ketawa atau Kayaknya gimana? banyak banget nih. Sebenarnya Sekarang di spill. Sebenarnya kalau momen lucu itu Banyak sih kita mah. Iya lagi, iya lagi. momen lucu itu sebenarnya banyak, apalagi kalau di antara kita bertiga. Sebelumnya kan kita bertiga juga udah pernah kerjasama di parlemen sebelumnya, ya kan. Jadi emang udah ada, mungkin bisa dibilang udah ada chemistry dari kita kan, chemistry dari kita. Jadi kalau momen lucu itu gimana ya? Momen lucu kita Banyak sih kalau momen lucu ya. Terlalu banyak. kayak hampir setiap kita ada kegiatan, entah kita bertiga atau ke anak-anak kita tuh ada aja kejadian satu hal yang bikin Memang, lucu iya, gitu. iya. Dan itu tidak terduga, spontan. Wuih. Oke, mungkin yang paling apa ya, yang paling Gak bisa dilupain gong gitu, Memorable paling ya. gong gitu. Gong banget. Memorable. Ntar boleh mikir dulu gak sih? Boleh. Kenapa Ntar dulu apa sih? Boleh. Apa ya? Akrab ya? Ya kalau misalnya rapat di Mantap kita sama Pak Agus itu orang berdua ini makan terus. Orang berdua aja Jadi makan habis terus. itu yang ada di FK itu habis. Oke. Oh iya benar. Oke. Jadi kan kalau kita lagi rapat pimpinan gitu kan, Ya. suka dapat iya. kotakan gitu Ya, kan. ya, Terus ya, kotakan ya. itu sih kayak ada dimsum dan lain-lain gitu kan. Oke. Yang nggak makan itu dikasih ke kita. Bahkan jatahnya dia tuh dimakan sama kita. Iya. Oke. Dan kita masih bolak-balik bikin teh, bikin kopi, gitu. Oh, berarti semua data yang ada di makan itu kata-kata Lu ya. tahu kan kenapa gue kurus sekarang? Masuk. Oke. Ada korelasinya juga sepertinya ya. Oh mungkin ini waktu zaman pembentukan Victoria mungkin ya. Oke. Waktu itu
kita lagi kumpul bertiga, terus kita tuh bikin time lapse Oke, buat time buat lapse. kenang-kenangan gitu loh. Ya. Itu udah lama banget bikinnya, udah kayak udah berapa menitan, udah berapa puluh menit. Oke. Terus ya pas dilihat nggak ada time lapse nya, nggak kepencet. Soalnya kita tuh kayak udah kayak ayo gimmick serius ini buat ya, nanti gitu kan, maksudnya Iya, biar ada iya. dokumentasi kan dari awal kita dibentuk sampai nanti akhirnya kita demisioner gitu, tapi nggak kepencet, jadi tuh kayak emek banget tapi itu lucu gitu lah, cuma kayak gimana ya gitu. Udah gimmick ya. Iya, walaupun agak nyesek. Agak Agak nyesek. nyesek sih, tapi nggak apa-apa. Itu adalah momen-momen yang gong ya, dan juga mungkin berharga selama proses pembentukan dari Parlemen Victoria ya. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan Oke. selanjutnya, Boleh. saudari Tadi Opta. kan kita udah momen lucu ya. Ya. Sekarang mulai agak tegang lagi nih. Tegang lagi, serius lagi, udah film horor ini udah. Iya. Iya juga ya. Tapi kok spontan gitu ya. Mulai lagi. Lanjut ya. Lanjut. Gimana kan dalam kegiatan tuh pasti ada hambatan ya Kak Bang. Oke. Itu gimana sih cara Kakak dan Abang mengatasi hambatan itu gitu loh? Boleh di-spill dong Gila sih itu. caranya. Boleh. Jadilah Pak. Oke, dari Dila. Oke. Terima kasih ya udah Oke, boleh. hambatan. Sebenarnya gini sih, kita itu punya hambatan masing-masing karena memang kita di 3 pimpinan ini punya job desk-nya masing-masing. Iya pasti. Kalau hambatan yang aku terima pastinya dari badan-badan yang aku pegang. Alhamdulillahnya hambatannya memang tidak terlalu banyak, akan tetapi sedikit krusial gitu. Nah caranya adalah kalau semisalnya memang ada perantara antara aku dengan, mungkin aku harus ke kepala badan baru ke ketua pelaksana. Ada perantara itu diomonginnya baik-baik dulu tentunya, karena kita nggak bisa langsung mengambil keputusan untuk memberikan, aku pun memberikan saran nggak bisa mereka terima mentah-mentah, benar kan? Oke, Karena benar di sini banget. aku hanya sebagai pemberi saran, bukan yang pelaksana gitu kan. Jadi kalau hambatan yang aku dapatkan dan cara aku pribadi untuk menyelesaikan adalah kita harus bikin forum yang dimana forumnya itu nanti membahas bagaimana langkah tengah yang akan kita ambil. Jadi tidak gimana ya, nggak menyusahkan pihak A dan nggak menyusahkan pihak B gitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja, sama-sama enak lah. Ya, Benar-benar. karena kita sebagai pemimpin itu harusnya ketika ada masalah kita harus bisa berpikir problem solving dalam waktu Betul. 2 menit itu Betul. maksimal. Keren banget sih. Oke, tepuk tangan dulu buat orang. Kalau sekarang aku mau tahu apa sih first impression kakak abang satu sama lain? Wow, Spill sekarang. Wow. Sekarang banget. Kayaknya gue paling terhina di sini. Oke. Boleh siapa dulu nih? Siapa dulu? Kayaknya dari Dila dulu deh ya. Kayaknya dari Dila dulu, kayaknya dari Dila dulu deh, kayak dari Dila dulu. Boleh. Iya, Yuk, yuk. Akbar. Amelia Tiara Exicom. Kacamata sama bunga-bunga. Gini, untuk Panji, sebenarnya baru kenal Panji itu pada saat aku masih bergerak di organisasi eksekutif. Oke. Oh. Dulu, Oke. berarti aku di BEM kan Oke. dulunya. Oke. Dulu aku sempat di BEM Strive, di situ pernah kerjasama di PKKMB Anji ya. Iya. Karena aku Jangan sebagai semuanya deh. karena aku sebagai MO kan dulunya, jadi datanglah ke acara PKKMB dan di situ Oke. ketemu sama Panji. Oke. First impression, 1 kata aja, 2 kata, Dua so kata. asik. Oh. Ouch. Kan komunikasi. Komunikasi. Karena lagi bekerja bareng. So asik Panji banget. Fadila Lagi, Exicom. pokoknya so asiknya tuh kadang cringe gitu loh. Kayak Aduh. kayak apa sih tiba-tiba ngedatengin, sini dia kursinya sama gua aja. Kayak apaan sih kayak apa sih? Ini kan kerja bareng kan. Oh iya, kerja Oh, bareng. iya, kerja Di situlah akhirnya ngobrol. Jadi kayak, dan di situ karena aku masih di BEM nggak ada kepikiran untuk jadi partner. Oke. Kita akan jadi partner. Karena beda jalan. Beda ya? jalan. Di situ kan Beda dia masih jalan. DPM, Oh, iya. ya kan? Oh, Di sana Kita juga. satu kan jalannya. Ambil tanah Exicom. Terus kalau sama Amel, kalau ke Amel karena aku sama Amel tuh satu kelas. Oh, oke. Jadi di kelas tuh awal-awal kita nggak begitu deket kan Mel ya. Jadi di kelas tuh kita nggak terlalu deket sebenarnya. Tapi Oke. makin kesini ternyata Amel nih orangnya so asik yang asik. Oh, Ngerti nggak? Beda dengan Gak kayak yang itu. Oh, oke. Beda dengan yang orang dong. Beda sama yang gitu. Beda ya. Perasaan aman banget. Beda ya, beda. Jadi Enggak emang ini kita. jadi first impression ke Amel tuh kayak yang
wah ini bocah so asik tapi kocak. Oh, Gitu. Beda oke. kalau beda lagi first impression secara pas udah kenal. Oke. Yang keseluruhan aja. Iya ini keseluruhan aja ya. Keseluruhan aja. Ya. Lanjut, Amel. Oke, first impression dari gue mungkin dari Dila dulu ke Dila dulu ya sebelum ke Siap, Panji. siap. Kalian nanti mungkin terakhir lalu ke Panji. Dari Dila tadi yang udah Dila ceritain dulu tuh, dari dulu tuh kita sekelas gitu. Tapi emang kita tuh kayak jarang banget ngobrol, bener-bener Oke, jarang banget ngobrol gitu. jarang. Ngobrol tuh paling kayak banyak ngobrol kita pas udah di DPM ya. Iya. Iya, itu banyak ngobrol, maksudnya ngobrol panjang lebar tuh kita Ya. pas udah di DPM gitu. First impression ke dia karena dia KM dulu ya, dia tuh dari dulu KM di kelas. Ketua Jadi dia tuh kelas. bener-bener informatif, ngerti gak sih? Kayak zaman mama tuh kayak bener-bener kayak masih ini Iya, kan, iya, kayak iya, masih iya. menggebu-gebu buat Iya, iya, kuliah iya. gitu loh, kayak apa-apa tuh di-share dan dia tuh selalu kayak gitu. Dia tuh tim KKM yang kayak gitu loh, kayak yang bener-bener nge-share. Terus di situ tuh dari zaman online tuh mikir kayak, ih ini orang kok rajin banget, ngerti gak sih? Kayak bener-bener kayak basah Mel. sumpah kayak ini orang kok rajin banget ya, maksudnya nge-share mulu karena mungkin Oke, dia oke. KM pada saat itu, tapi ini KM kok nggak ada mager-magernya ngeiniin informasi, ya itu rajin ngeiniin informasi dia Oke. tuh. Terus impressionnya rajin. Rajin. Oke, Kak Sampai Dila. sekarang yang malah Kak Dila udah terbang tinggi sebetulnya Kak Dila. deal. Jadi aku sama Panji tuh udah di DPRD dulu dari zaman kita jadi staff. Aku waktu itu staff komisi 1, dia staff kominfo kayak gitu. Jadi kita tuh Kominfo ya. bener-bener pure blood DPM gitu loh, kayak Pure 3 blood tahun DPM. pure Di blood Black misalnya DPM ya? Oh kalau di black ini DPM Keren udah ya. gitu. Keren. Oke. Ini bukan deh. Ya, kayak DPM gitu. Terus habis itu mungkin waktu zaman kita jadi staff, karena itu masih hybrid ya, masih peralihan kan dari online ke offline. Jadi emang jarang ngumpul, dan sekalinya ketemu Panji waktu itu aku dipertemuin waktu ini jadi kepanitiaan PKKMB. Dan so asik juga. Enggak, kalau itu Enggak beda. dong. Beda. Oke. Dia ngaku waktu itu bukan so asik, galak. Oh, Oke. Galak. Dua hal berbeda ya di sini Udah, ya. itu doang satu kata first impressionnya galak. Galak. Gitu, galak dia. Lanjut ya, Oke, kali ya. lanjut pertanyaan berikutnya. Ini Oh belum tahu, belum ya. Momen Sorry. kok Ada serius? Iya, aku sih serius. Dia kan jadi sedih Jangan lagi. serius gitu dong. Deg-degan. Sedih Kalau lagi. Dila nih, kenapa waktu itu nyapa Dila? Karena dia tuh mirip banget sama teman SMA gua. Oke. Jadi kayak kan sebenarnya gua tuh pernah salah nyapa. Jadi pas di PKKMB itu, gua tuh panggil nama teman gua, dia nengok, gua tuh loh ini siapa? Oh salah tuh. Udah kayak gitu, Dia Kak. kira so asik. Dia kira namanya. Kalau Amel tuh first impressionnya, ya first impressionnya dia tuh orangnya cempreng banget. Cempreng banget. Cempreng banget. Apalagi satu lagi. Satu lagi, dia itu kalau jargon mencoba untuk suaranya. Coba. Dia nggak bisa suaranya. Gitu. Suaranya udah gitu. Itu suaranya. Tapi di video profil kita itu udah lumayan Dilatih ya. Dilatih ya. Pas kita lagi video profil, kita lagi pada sibuk ngapain dia gini, DPM. Oke. Itu perlu dilatih dengan keras ya. Berat ada itu. Harus banyak latihan. Harus banyak latihan. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, ke siapa? Gua Ke Bang dia. Panji dulu aja. Panji dulu. Ke pimpinan Gua satu berarti dulu. ya, pimpinan Ya. satu. Fun fact yang pertama. Fun fact yang Menyeramkan pertama. Panji tuh nggak bisa diem. Oke. Gak bisa diam. Nggak bisa diem. Gak bisa diam. Nggak bisa diem. Bener kayak. Bener-bener gak Oh, bisa kalau diam. diem kayak langsung kejang gitu kalau dia diem tuh. Itu fun fact yang pertama nggak bisa diem. Oh, itu. Terjadi lagi emotnya ya. Emot. Kedua. Aduh, apa ya, bentar. Boleh nggak fun fact-nya yang ini disatuin sama dia, soalnya ada kesamaan. Oke, boleh. Boleh. Dua orang ini tuh nggak bisa dingin. Gak bisa Iya, dingin. nggak bisa Oh, kena AC. dingin. AC Oh, kayak sorry gitu tuh. banget. Itu tuh nggak bisa, dua orang ini tuh nggak bisa dingin, sedangkan gue tuh harus dingin. Harus dingin. Emang ini berdua sama nggak bisa dingin, terus gue terus dingin. Jadi emang ada perbedaan kalau masalah Oke, itu. itu adalah perbedaannya ya. Itu Oke, perbedaannya, oke. berarti ini kalau di aula lagi. Iya, kalau di aula, kalau gue kan harus dingin ya, gue tuh
bisa banget dingin, cuma mereka berdua nggak bisa banget dingin. Oke. Kayak gitu. Kayak tiap acara DPM masih mati. Iya bener. Gue kayak kegerahan gini. Pantas agak panas ya. Iya. Agak panas ya. Dan mereka tuh menikmati dan gue tuh kayak udah Apa sih? Iya gue kayak Karena gitu. lawan satu ya dia dong. Tidak bisa bulat suaranya ya. Iya. Oke, terakhir mungkin buat Kak Dila. Buat Dila satu lagi ya, berarti satu. fun fact tentang Dila. Dia nggak multitasking. Kalau udah main HP Nggak tuh, multitasking. lu mau Bagus. udah ngomong berbusa gimana pun nggak akan dia dengar. Nggak akan pernah dia dengar. Oke, Tapi kalau oke. udah kayak gini tuh, udah. Udah. Ntar kita ngomong nih, terus nanti ujungnya dia kayak, lu ngomong sama gua. Kayak gitu. Oke, Dia nggak dibalikin multitasking. ya. Iya. Dibalikin ya. Dia kayak gitu. Tapi ada tahu emang orang kayak gitu tahu? Iya kan? Gak masalah ya. Ya emang ada ini. Ini Orangnya. Iya juga ya. Pokoknya kalau misalkan dia main HP, udah berhenti ngomongnya. Oke, Jangan oke. dulu dilanjutin, soalnya dia pasti nggak akan dengar. Nggak akan gitu. dengar. Sakit hati sendiri ya. Iya, Kita capek, sendiri. kita capek ngulangin lagi gitu loh. Oke, oke. Itu pastinya menarik banget sih. Sangat menarik. Boleh lanjut ke Kak Dila ke Bang Ya Allah, Panji. udah disebutin semua lagi apa ya? Panji. Dia kan tadi kalau kata Mel dia orangnya nggak bisa diem. Iya. Tapi Panji tuh kalau lagi serius serem. Iya. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi Panji tuh kalau lagi serius, gue merasa kayak Tertekan ya. tertekan, kayak ke pressure gitu, harus serius juga. Karena kan kita bertiga ini kalau bisa dibilang lagi ngumpul tuh jarang serius. Tapi kalau Panji udah serius, otomatis kita berdua langsung kayak Udah settingannya. udah settingan Oh, langsung udah kayak, Jadi Antara sebenarnya ya. tergantung dia. Kalau misalkan settingan dia lagi nggak serius, pasti kita nggak serius. Iya, Kalau gitu. settingan dia serius, ya udah pasti itu langsung Iya. mencekam. Dia settingannya lagi ya, serius aja. Tiba-tiba gini. Nggak ada. Emotnya udah 5 kali ya. Kepencet emot, kepencet Emot emot. lagi, Kepencet emot. Kena suara nih. Kan udah bilang udah gede banget. oke. Maaf teman-teman kalau dengar dubrak, tadi ada emot dari saudara Panji tadi. Oke, Sekarang untuk Amel. boleh. Untuk Amel, tadi nggak bisa bawa motor udah ya, nggak bisa bawa mobil. Oke, Jadi motor mobil udah semua nggak jenis bisa. kendaraan. Messenger princess. Jangankan Oke. mobil, Messenger jangankan princess. mobil. Tahu BIM kan yang di depan? Tahu. Tahu. Dia nggak bisa bawa. Oke. Kak, abis ini kita turun. Kita belajar bareng-bareng. Kita belajar, Kak. Dia nggak bisa bawa. Messenger princess. Semua tipe kendaraan. Oh, Kayak type. bajai, kalau bajai kayak mungkin bisa ya. Kalau bajai mungkin bisa Bajai kayaknya. bisa sepertinya ya. Mungkin. Terus apa lagi ya yang banyak orang nggak tahu? Oh, Amel tuh kalau ngerjain sesuatu tugas atau apa, dia nggak bisa kalau tanpa lagu. Oke. Itu harus pakai lagu dan lagunya tuh 100. 100. Volumenya. Volume 100. Bener-bener kayak kalau pas lagi kita magang kan di kantor satu kantor kan. Oke. Mau nanya sesuatu dia tuh kayak harus di Mel. Terus dia suka karena mungkin karena volumenya 100 jadi ikutan nyanyi Oke. dan nyanyi itu mungkin dia nggak sadar ya kalau suaranya tuh gede banget. Pecah. Oke. Jadi dia tiba-tiba kayak hai gitu dari kantor tuh lagi hening. Dia tiba-tiba nyanyi Oke. dengan lagunya dia kita nggak tahu apa Oke. judulnya. Lagu Dina tuh biasanya. Lebih baik. Dari panggilan lu. Belum. Waktu itu lagi nyanyi ini di kantor Gala Bunga Matahari. Iya, dia tiba-tiba mungkinkah tapi kenceng banget suaranya ya Allah kata gue. Nah, volume lu 100 iya. Oke. Biar fokus kan. Belum 100 ml. Iya. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Selanjutnya, dan itu tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir untuk Dagri Talk kali ini. Ya, Seharusnya banget. ada sedikit perintilan menarik ya. Iya. Sedih banget. Jangan gitu. Saya sedih banget nih. Sedih banget ya udah ya. Belum. Ini ada hal yang paling menarik. Boleh nih, menarik Boleh, banget ini. Kita mau main games. Yes. Yes. Main game. Oke, semangat banget kalau Ya, games sebenarnya apa tuh? udah dikasih tahu ya guys. Apa emang Ya, gamesnya? game. Oh belum ternyata belum. Iya. Oke, boleh jelaskan saudari Okta apa gamesnya? Jadi gamesnya tuh Apaan tuh? Apaan tuh? Apa yang Ini lagi mode gak serius ya? Lagi mau dengar Susah ya? Jangan sampai serius berarti. Oh iya, oke kalau gitu. Jadi game satu gini, ntar aku sama Bang Raffi bakalan nyebutin satu kata dan kakak sama abangnya bakalan memperagain gitu. Contohnya gini, misalnya Kok coba beda sama yang di briefing tadi sih? Tadi kan Iya, tadi benar kita udah latihan. Emang sengaja. Coba Jadi boleh. contohnya kayak nih, aku kasih ke Bang Raffi ya. Apa tuh? Makeup. 1, 2, 3. Nah, Kayak gitu. Oh. Iya, Gampang. Kita udah pernah juga ini, kita udah pernah latihan. Paham Oke, dong. Kita udah pernah latihan. Oh, udah pernah latihan? Udah. Apa ya? Udah ada kelasnya juga ya? Baik, kita Oke. kelasnya.
training. Training. Kita ada Oke, mungkin dari gua aja ya. Boleh. Pertama ya. Nanti Oke. dihitung dulu baru kita gerak atau Iya, gimana? dihitung. Jadi gua sebut, dihitung baru gerak. Oke. Oke. Apa ya? Siap, para peserta. Oke. Boleh. Hitung dulu. Jadi hitungan pertama buat gua sebut, dihitung lagi baru peragain gitu. Oke. Coba hitung tak. 1, 2, 3. Kesetrum. 1, 2, 3. Oke. Kurang lebih chemistry-nya. Yang sulit. Oke, yang sulit. Oke, coba hitung lagi tak. 1, 2, 3. Lari di tempat. Siap, udah dapat? Udah dapat ya? 1, 2, 3. Ya, oke, chemistry-nya min 1. Dia udah mau berdiri. Itu dia chemistry dari kita. Dan mungkin itu juga game tadi juga mungkin jadi penutup ya dari talk kita Ya. pada sesi kali ini. Yeay. Dan Ya. sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat para pimpinan, buat Bang Panji, Kak Amna dan juga Kak Dila yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam talk kali ini, dan juga untuk orang-orang di belakang layar yang sudah membantu kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Raffi Rabadanutsi dan Saya Okta. kami berdoa pamit undur diri. Bye bye teman-teman.